Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Safri Ramadana Harha, CGP Angkatan 7, asal SMA Negeri 1 Padang Bola. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai beberapa kepala SMA di lingkungan Kabupaten Padang Laos Utara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 31. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Itu yang perlu Pak ya. Sehat, baik, baik. agar bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar. Ini Pak izin saya dari calon guru penerbang angkatan 7 SMA Negeri 1 Padang Bola meminta waktu Bapak sebentar untuk melaksanakan sesi wawancara dalam hal tugas modul 31, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya di satuan pendidikan. Mohon izin waktunya sebentar ya Pak. Boleh. Yang mau kita bicarakan ini Pak, yang mau saya dapatkan informasinya adalah bagaimana teknis pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Tentunya Pak, selama Bapak memimpin banyak kasus ataupun masalah yang sudah Bapak hadapi di SMA Negeri 1 Padang Bola. Jadi tidak terlepas dari kasus dilema etika ataupun rujukan moral ya Pak ya. Dari dua kasus itu Pak, kira-kira sebagai kepala sekolah, bagaimana teknis Bapak mengidentifikasi kedua kasus tersebut? Iya, terima kasih. Memang inilah sebenarnya kan di dalam katakanlah kepemimpinan sekolah kan itu tidak mustahil itu pengambilan keputusan ini. Nah, jadi ya kadang-kadang dalam mengambil suatu keputusan kita dihadapkan kepada suatu masalah atau mungkin tadi yang disebut dengan dilema etika. Nah, di mana dilema etika itu sama-sama benar antara pihak A, pihak B, antara kelompok ini ya sama-sama benar. Ya, kelompok A ini benar, kelompok B ini benar, kita mengambil keputusannya ya kan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, nah seperti itu. Kemudian ya, dalam pengambilan keputusan ada semacam bujukan-bujukan antara ini yang salah, ini yang benar. Jadi macam mana pengambilan keputusan itu sebenarnya di situ lah Pak, yang paling beratnya memang di situ. Jadi kita akui memang di situ Pak sebenarnya yang paling berat. Apalagi kalau sudah katanya suatu dilema etika yang sama-sama benar itu, nah di situ ya Pak. Oke Pak. Jadi lebih ke dilema etika ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah kasus dilema etika, keputusan Dalam pengambilan keputusan. Iya, pengambilan keputusan ini. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini agar tidak tumpang tindih? Agar tidak tumpang tindih ya. Iya. Nah, kalau umpamanya suatu masalah itu yang mau kita ambil keputusannya berupa dilema etika apa, kira-kira ya langkah-langkah lah kita sebutkan dulu yang kita tempuh untuk menguji apakah itu memang benar-benar. Jadi kalau yang pertama itu kalau yang sering saya lakukan lah gitu Pak, yang pertama yaitu tentu kita lihat dulu nilai-nilainya, benarkah enggak kira-kira itu ya ada nilai kebenaran dari apa yang disampaikan. Jadi kalau yang nomor satunya yang pertamanya itu sebenarnya bertentangan enggak dia dengan nilai-nilai yang ada. Nah, baik itu nilai-nilai kenegaraan, nilai masyarakat kan gitu Pak. Kemudian siapa yang terlibat di dalam masalah itu, apakah kelompok kecil, apakah kelompok yang besar, kita lihat dulu yang terlibat di situ bagaimana. Nah, kemudian baru yang ketiga ya, faktanya bagaimana, fakta di lapangan itu bagaimana. Jadi kalau sudah dapat kita fakta di lapangan itu ya tentu berikutnya ya kita uji dulu benar tidak atau enggak, benar atau enggak kita uji dulu. Nah,
dalam menguji benar atau tidaknya kita lihatlah legalitasnya Pak. Iya. Ya kan, kita lihat legalitasnya, apakah ada aturan hukum yang mengatur tentang itu, yang dikatakan si A, dikatakan si B itu tadi, apakah ada dasar hukumnya? Itu kita lihat secara legalitasnya dulu. Mungkin KPP, peraturan pemerintah, Iya. mungkin Permendikbud kalau di dalam pendidikan, atau umpamanya ya keputusan kepala dinas atau kepala cabang, atau mungkin sudah ada berupa surat-surat edaran. Nah itu uji legalitasnya. Nah kemudian bagaimana ya, regulasinya, nah, bagaimana regulasinya, apakah di situ nanti ada berupa etik pelanggarannya, bagaimana? Baru kemudian ya kalau bisa uji apa namanya itu lembaga intuisi ya, Iya, atau intuisi. atau mungkin berdasarkan daripada tingkat perasaan yang dalam hal ini tentu ya bagaimana supaya para pihak itu dapat mengambil Iya. atau menerima ya keputusan yang akan ditetapkan nanti. Jadi saya rasa seperti itu ya. Iya. Berarti sesuai Pak dengan yang saya dapatkan ya Pak ya, informasi-informasi yang saya dapatkan dari pelatihan CGP. Bahwasanya keputusan itu harus prinsipnya berbasis akhir. Nah, Apa efeknya ke depan harus dipikirkan ya Pak ya. Kemudian harus ada rasa peduli gitu ya Pak ya. Nah, itu intuisi tadi Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, selama mengambil keputusan kira yang Bapak rasakan, hal-hal yang mungkin efektif bagi Bapak mendukung keputusan Bapak itu dalam dilema etika apa saja? maksudnya memang di sini semuanya payah. Iya, Ya kan Pak? Iya. Dalam dilema dilema etika ini sebenarnya ya kan di sini yang paling sulitnya sebenarnya di situ Pak. Ya kan, karena kita dihadapkan kepada dua pilihan ini. Iya. Ya yang berat ini. Nah, kemudian juga ya kita menghendaki ya keputusan itu mungkin ya secepatnya kan gitu Pak. Nah, jadi kadang-kadang kalau udah dilema itu berupa dilema etika lah namanya ya kan, sama-sama benar. Nah itu terkadang saya renungkan dulu. Saya renungkan dulu bagaimana ini supaya nanti dapat diterima. Kalau memang para pihak itu masih sabar umpamanya untuk keputusan ya, nah memakan waktu sebentar, mungkin entah 1 hari gitu. Nah itu lebih bagus. Itu udah sambil kita itu mempelajari. Nah, jadi itu yang sering saya lakukan. Nah, sehingga manajemen diri itu ya Pak ya. manajemen diri itu ketimbang kita ya cepat menghasilkan keputusan, tetapi Betul. ya karena kita kan menganggap segala keputusan kita itu harus mendatangkan rasa bahagia, rasa damai itu Kita tidak bersabar ya. bersama. Kemudian orientasinya, maunya jangan hanya sesaat saja ya kan keputusan itu, tetapi ya bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Jadi orientasinya bukan hanya hasil hari ini kan gitu. Itu kan tadi yang mendukung ataupun efisiensi dan keefektifan dari pengambilan keputusan Pak. Tentu ada rintangan, halangan, tantangan yang Bapak rasakan selama menjabat sebagai Kepala Isma Desa Trenggalek dalam mengambil keputusan, terutama di dilema etika. Memang selalu ada. Iya. Memang selalu ada. Pasti ada. Pasti ada. Dilema etika. Iya. Di PPDB ada. Iya. Kemudian di kelurus ada gitu. Nah, tetapi kalau kita kita lihat dulu aturan regulasi yang mengatur itu ada enggak. Jadi kalau memang adanya aturan-aturan itu, nah itu ada masalah. Tapi kadang-kadang yang tidak ada aturan ini atau tidak jelas sama kita atau kurang pengetahuan kita tentang itu yang agak masalah. Jadi kalau saya sering saya tanya kepada kawan atau berkolaborasi lah. Kalau mamanya kita kurang mengetahui itu, ya kolaborasi kita dapat pengambilan keputusan. Tapi ya jam terbang juga lah barangkali. Pengalaman juga ya Pak. Pengalaman juga lah. Waktu yang akan menuntaskan semuanya ya Pak ya. Baik Pak,
kalau tadi kita bicara tantangan ini sewaktu mengambil keputusan, sebenarnya sudah disinggung Bapak tadi, tapi saya ingin memperjelas apakah semua keputusan yang Bapak ambil itu membutuhkan waktu atau di tempat langsung bisa diputuskan, atau mungkin harus dijadwalkan di hari ini harus diputuskan? Tergantung kepada masalah itu sebenarnya. Tergantung masalah itu. Kadang-kadang ada keputusan yang harus kita ambil itu secara cepat. Iya, iya betul. Harus jadi berdasarkan situasinya. Iya. Nah, jadi seperti tadi, kalau memang itu para pihak yang mungkin berkepentingan terhadap apa yang kita putuskan itu masih bisa menunggu untuk keputusan yang terbaik menurut kita, mungkin bisa waktu yang agak lama, Iya. atau bisa gitu. Tapi kalau umpamanya dalam situasi yang mendesak, Iya. itu harus betul-betul segala risikonya harus kita terima gitu. Harus ada kebijakan itu. Harus ada kebijakan. Baik Pak, ini yang terakhir ini Pak. Dalam pengambilan keputusan, tentunya Bapak tidak sendiri, ya kan? Ada beberapa pihak ataupun mungkin bukan pihak, mungkin ada beberapa faktor yang mendukung Bapak dalam mengambil keputusan selama ini. Kira-kira ada nggak di sekolah kita ini Pak faktor-faktor yang Bapak rasakan ataupun pihak yang Bapak libatkan untuk mendukung ataupun untuk mengambil keputusan? Memang tidak tertutup kemungkinan itu. Ya. Katakanlah bagi seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan itu, dia itu katakanlah bertanya, Iya. ataupun mungkin sharing dengan teman-teman. Tetapi alangkah bagusnya kalau hal yang seperti itu kepada orang lain jangan langsung kepada apa yang diputuskan, tetapi ya cukup dengan perumpamaan, karena ya menjaga ini. Iya. Nah, gitu. Jadi selalu ada itu Pak, karena ya mungkin ya kan dengan berkolaborasi, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, Iya. itu perlu. Jadi harus juga diperhatikan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi jangan sampai ya apa namanya itu ada yang merasa dirugikan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin ada penutup dari Bapak selama ini, selama menjabat kepala sekolah, kira-kira kesan dan pesan ataupun pelajaran yang dapat Bapak petik, terutama dalam hal mengambil keputusan. Oh iya. Nah, jadi terutama dalam pengambil keputusan, yang pertama ya, keberanian. Maksud daripada keberanian di situ bukan berarti berani asal berani aja, tetapi berani menegakkan keputusan itu berdasarkan aturan yang ada. Artinya jangan ada keraguan kita dalam mengambil keputusan kalau memang ada aturan yang membuat tentang itu. Itu yang nomor satu. Nah, kemudian yang kedua apa namanya ya ketulusan dan kejujuran kita ya dalam melaksanakan apa yang diputuskan itu. Jangan artinya ya diputuskan begitu saja, tetapi ya maunya dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa namanya itulah tugas yang paling berat sebenarnya dalam mengambil keputusan, apalagi hal-hal yang baru katanya kan, yang sudah mungkin membudaya, yang selama ini ada membudaya, kemudian kita pelajari hal-hal yang sudah membudaya, tapi rasanya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, bertentangan dengan aturan yang ada. Bagaimana kita mengambil keputusan itu? Jadi disitulah harus kita pelajari. Di samping daripada itu ya harus ada ya kesediaan untuk apa namanya untuk berbagi ya. Berbagi kemudian juga ya katakanlah berkolaborasi dulu bersama ya kan dalam mengambil keputusan supaya dapat ya, diterima oleh semua atau semua pihak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mendapatkan informasi dan pembelajaran yang banyak dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya Bapak tetap eksis dan sehat melaksanakan tugas, sukses ke depannya, sehingga keputusan-keputusan yang Bapak buat ke depannya merupakan keputusan
kepentingan bersama ya, untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kemajuan. Terima kasih Terima Pak kasih atas waktunya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Setelah Apa kabar hari ini Pak? ya silaturahmi apa yang perlu dilakukan? Ini Pak, saya salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Perangau Utara dari SMA Negeri 1 Bolak punya tugas untuk mewawancarai beberapa pimpinan sekolah, yaitu pada LMS di modul 31 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Jadi saya bermaksud datang ke hadapan Bapak untuk mewawancarai beberapa teknik-teknik pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Nah, jadi nanti selama wawancara, saya berharap Bapak memberikan data ataupun jawaban sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Bisa kita mulai Pak? Ya, boleh. Baik, dalam kesempatan ini Pak, kita akan berbicara tentang bagaimana teknik pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin. Tentunya selama Bapak memimpin di sekolah ini sudah banyak kasus yang Bapak tangani, baik itu kasus yang bersifat dilema etika ataupun bahkan rujukan moral ya Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus ini? Apakah itu bersifat dilema etika ataupun rujukan moral? Oh, baik, terima kasih. Tentu dalam pertanyaan Bapak menyangkut masalah kasus dilema etika. Iya. Tentu dalam dilema etika ini merupakan kasus benar lawan benar, Iya. di mana kasus ataupun permasalahan tersebut menghadapkan dua pihak yang saling berada pada posisi sama-sama benar, Iya. sehingga sebagai pimpinan harus memperhatikan kebenaran di antara keduanya, sementara rujukan moral adalah dua pihak yang berseberangan antara benar dan salah. Iya. Tentu selaku pimpinan saya mengutamakan unsur kebenaran dari kasus itu, Iya. sehingga antara satu dan yang lain tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Nah, sehingga bagaimana kita selaku pimpinan memberikan kebijakan itu, keputusan itu, kedua belah pihak itu sama-sama merasa puas. Iya. Nah, kira-kira begitu yang kita buat selama ini Pak. Iya ya Pak. Memang sangat benar Pak. Kalau dilema etika itu kan benar sama benar. Iya. Dan rujukan moral itu ada satu pihak yang memang bersikukuh ingin memaksakan Betul. kehendaknya ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentu dalam mengambil keputusan bersifat dilema etika, saya selaku kepala sekolah, saya selaku orang yang dituakan Iya. di sekolah ini harus bijak dalam mengambil keputusan. Iya. Kenapa? Disinilah perlunya pimpinan itu dalam mengambil satu keputusan itu, orang yang ada di depan kita itu bagaimana supaya bisa merasa puas. Iya. Tentu salah satu kita membuat langkah kepada pengambilan keputusan ini, kita kan punya wakil. Iya. Iya. Orang wakil-wakil kepala sekolah ini kan orang-orang yang bisa memberikan pertanggungjawaban Iya. kepada kita, yang bisa memberikan masukan kepada kita, yang mereka itu juga adalah termasuk orang yang dituakan di sekolah. Iya. Tentu kita melibatkan para wakil-wakil kepala sekolah agar keputusan yang diambil itu betul-betul benar
dan akurat. Oh, Nah, barangkali begitu Pak, kita tetap melibatkan wakil-wakil kepala sekolah. berarti dalam mengambil keputusan tidak serta-merta dari pihak Bapak sendiri ya. Tidak. Ada pihak-pihak memang yang mempunyai kapasitas di Iya. dalamnya. Baik Pak, kira-kira dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan di sekolah ini? Oh, betul. Nah, biasanya ketika kita mengambil keputusan, tentu kita juga berpikir apa langkah yang harus mestinya kita laksanakan sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan ini, saya selaku kepala sekolah selalu melibatkan pihak-pihak tertentu sesuai dengan kapasitas masalah yang ada. Dengan kata lain, langkah pertama termasuk kita komunikasi dua arah Iya. dengan pihak yang terlibat. Kemudian kita mengambil masukan dari beberapa pihak Iya. yang berwenang. Kemudian kita mempertimbangkannya dalam rapat dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Tentu dalam hal ini kita tidak bisa sendiri untuk membuat. Kita punya stockholder Iya. dengan baiknya dengan masyarakat, baiknya dengan rekan kerja yang ada di sekolah. Barangkali begitu langkah-langkah yang kita buat selama ini sehingga kita tidak keliru selaku kepala sekolah mengambil kebijakan dan keputusan itu. Oke Pak. Berarti ada komunikasi ya Pak ya sebelum mengambil keputusan. Betul. Kemudian dari kasus-kasus yang selama ini mungkin ada di sekolah ini Pak ya, yang efektif menurut Bapak, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini itu bagaimana Pak? Menurut saya yang Bapak minta ini selama ini menurut saya kasus yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah kemudahan mengumpulkan informasi dari seluruh warga sekolah. Iya. Karena tidak ada, menurut saya selama ini kita lihat kendala-kendala apabila kita butuhkan informasi Iya. baik dari rekan kerja, itu namanya warga sekolah, terutama staf dan guru dan pegawai sekolah. Berarti Nah, ada kerjasama ya jadi Pak? kerjasama itu betul-betul harus kita jalin Iya. dengan mereka sehingga kita mendapatkan informasi. Barangkali itu Pak. Itu ya Pak ya. Berarti kerjasama yang paling efektif untuk mengambil keputusan Pak. Kemudian tantangan kira-kira Pak, apa tantangan yang selama ini Pak hadapi dalam mengambil keputusan? Barangkali kalau masalah tantangan sebenarnya tergantung persoalan yang kita hadapi, Iya, betul. tergantung kepada pendekatan kita dengan rekan kerja, tergantung pula tantangan itu sejauh mana kita bisa dan mampu menguasai persoalan yang sedang kita hadapi. Iya. Menurut saya tantangan yang saya hadapi dalam dilema etika sampai saat ini belum ada sebenarnya yang perlu dikasihkan, Iya. dan masih dapat diselesaikan dengan musyawarah dan secara kekeluargaan. Oh, Alhamdulillah hal ini sampai saat sekarang kita masih bisa iya. menyelesaikannya karena belum ada hal-hal yang betul-betul yang menonjol persoalan-persoalan dilema di sini. Iya. Berarti masih aman-aman saja Pak ya? Aman-aman saja. Mudah-mudahan ke depannya juga aman-aman Amin. terus sih. Dalam mengambil keputusan Pak, ini kadang-kadang kan kita ada itu dihadapkan harus segera. Nah, itu Pak. Apakah Bapak dalam mengambil keputusan punya teknik sendiri atau harus menjadwalkan atau mengambil waktu sebentar untuk mengambil keputusan tersebut? Oke, baik. Menyangkut masalah waktu kita mengambil keputusan, kita harus melihat seberapa jauh kasus ini sebenarnya. Iya. Kalau memang dia perlu harus cepat segera kita selesaikan, kita tidak menunggu waktu lama-lama. Iya. Tidak menunggu waktu lama-lama.
Jadi dalam mengambil keputusan ini saya selalu melihat kondisi dan situasi kasus. Jika memang harus segera diputuskan, maka akan saya ambil kebijakan. Tetapi jika kasus itu perlu dikomunikasikan, maka akan menunggu dengan memusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi tidak secepat itu semua masalah kita samakan. Kita harus bisa memilah-milah kasus ini memang harus segera, tidak bisa ditunggu sampai besok. Tapi ada kadang-kadang kasus itu kita bisa berpikir dan kita bisa mengambil informasi dari teman-teman yang lain. Berarti tetap harus ada komunikasi ya Pak ya. Betul. Kecuali memang kasusnya itu memerlukan tindakan segera. Tindakan segera, iya. Agar nanti keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, Pak ya. Selama ini Bapak memimpin sekolah, kira-kira ada nggak pihak yang membantu ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah, selama saya bertugas memimpin sekolah ini, kalau persoalan banyakkah pihak-pihak tertentu yang bisa membantu kita di sini? Barangkali sangat banyak Pak. Itu tidak bisa kita nafikan karena rekan kerja stakeholder sekolah merupakan mitra kerja bagi saya. Baik ia dari unsur masyarakat, merumuskan apa yang perlu kita rumuskan di sekolah, begitu juga Bapak, Ibu, dan guru, staf yang ada di sekolah, begitu juga stakeholder yang lain, misalnya tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh agama, sehingga apa yang mau kita rencanakan ke depan bisa barangkali mereka itu bisa memberikan masukan kepada kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri masing-masing. Dan sehingga kita pun bisa menampung sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada kita. Sangat menarik ya Pak ya. Berarti harus ada komunikasi, harus ada interaksi, apalagi kalau dia dalam keluarga besar di sekolah, antara guru, staf ataupun pegawai dengan wakil-wakilnya yang kepala sekolah harus sejalan ya Pak ya, agar satu kewajiban ataupun keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak, tanpa terasa sudah selesai dari perbincangan kita ini dan dari pengalaman Bapak memimpin sekolah dan mengambil keputusan, kira-kira Pak kesimpulan ataupun intisari ataupun pelajaran yang dapat Bapak ambil selama ini apa? Itu Pak, mana tahu Bapak nanti bisa jadi satu pimpinan dalam satu instansi. Amin Pak. Bisa paling tidak bisa menjadi kepala sekolah. Amin. Karena orang Bapak inilah barangkali sebagai generasi kami ke depan. Iya. Kalau kami ini mungkin hanya hitungan beberapa tahun lagi lah, kami bisa dituakan di salah satu lembaga pendidikan atau di satuan pendidikan. Orang Bapak tentu dari sekarang sudah bisa mulai menggali pengalaman dari bapak-bapak kepala sekolah. Kira-kira apa pengalaman? Jangan manisnya saja yang kita lihat, pahitnya juga kadang-kadang harus kita pelajari. Wajib. Kalau belajar manis itu tidak perlu sebenarnya, tapi belajar yang pahitnya wajib. Jadi menurut saya yang paling terpenting di dalam satu instansi ataupun katakanlah skopnya paling kecil di lembaga pendidikan, satuan pendidikan adalah kerjasama. Tanpa kerjasama dengan rekan kerja yang ada di sekolah, guru, staf, pegawai, semua stakeholder yang ada di sekolah, sehebat apapun kepala sekolah itu, bila tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak utamanya intern sekolah yang tadi termasuk guru, pegawai, staf, payah kita untuk mengajukan satu pendekatan. Apalagi kita mampu membuat satu pendekatan terhadap masyarakat lingkungan sekitar kita, begitu juga kepada pihak pemerintah. Saya rasa tidak ada kendala sebenarnya. Justru apabila ini salah satu kita abaikan, kita hanya di sekolah saja yang kerjasama, sementara koordinasi kita kerjasama kita dengan masyarakat lingkungan kita tidak ada. Malah ini
yang jadi persoalan besar. Nah, ini persoalan besar. Jadi menurut saya pendekatan ini kepada siapapun sangat penting. Bahkan pendekatan kepada alam sendiri menurut saya sangat penting. Begitu Pak. Satu. Kemudian yang kedua, kita harus mengadakan komunikasi intensif dengan warga sekolah. Jadi komunikasi itu tidak putus-putus dia, terus menerus dia, karena mereka adalah mitra kita. Sehingga tidak ada kendala, berarti dalam pengambilan keputusan dilema etika itu pun nanti menurut kita semuanya mudah. Karena bukan hanya yang ada pada diri kita saja kekuatan yang kita manfaatkan. Kita sudah bisa memanfaatkan kekuatan yang ada pada teman-teman kita yang lain. Barangkali mereka menguasai, kita tidak menguasai, tapi setelah mereka memberikan masukan kepada kita, mereka bisa memberikan pertimbangan kepada kita, maka kita mengambil keputusan itu pun pas. Maka sangat sebenarnya pendekatan ini yang jangan diabaikan kepada siapapun. Jangan pula kita selaku pimpinan di sekolah menganggap bahwa kita lah yang paling tahu segalanya. Paling tahu segalanya, tidak. Tapi kita harus kerjasama. Ya, barangkali itu Pak. Baik Pak, dari proses wawancara ini saya sangat menangkap banyak informasi dan pelajaran dari kepemimpinan Bapak selama di SMA Negeri 1 Barangbulan. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses ya Pak ya. Amin. Sehingga menjadi satu tim seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam satu sekolah harus ada satu tim yang solid sebagai mitra kerja agar keputusan-keputusan diambil dapat dipertanggungjawabkan dengan baik demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Barangbulan. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, apa kabar Bu? Siang, alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu ya. Iya, Pak. Dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Amin. Nah, ini Bu, saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Barangbulan. Para saudara ingin mengambil waktu Ibu sebentar untuk wawancara terkait tugas LMS modul 31 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi salah satunya Ibu yang saya kunjungi untuk wawancara ya Bu ya. Jadi mohon izin waktunya ya Bu ya. Oke, silakan. Baik Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Barangbulan, tentunya banyak kasus yang Ibu tangani, baik itu dalam bentuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, kira-kira Bu, selama menjalankan tugas di sini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kedua kasus ini Bu? Ini ya Pak, sebenarnya dilema etika ini sungguh berat ini Pak. Ini bertentangan benar dan benar dia. Ini harus kita jalankan sama-sama benar dia. Contohnya itu, dan juga permintaan kadang si anak prestasi dia dalam akademik tidak cukup, dia mau masuk angkatan. Contoh ini kan, jadi seorang tua datang meminta tolong untuk perbaikan nilai. Betul. Nah, ini kan tujuan dia untuk masa depan si anak. Ini termasuk dilema etika dia kan. Nah, ini pun merupakan yang sulit lah buat kita untuk pengambilan keputusan. Tapi dari situ nanti bisa kita buat berbagai tahap untuk penyelesaiannya. Contohnya bujukan moral ini juga termasuk juga penggunaan dana bos. Kadang nggak ada di Arkas, kita wajib melaksanakannya. Jadi itu sebenarnya benar melawan salah. Yang kita kerjakan itu benar terjadi, tapi pelaporan kita sudah salah. Nah, kalau apa itu tadi identifikasinya, yaitu kita kumpulkan dulu info-info bahan-bahannya bagaimana, tindak lanjut bagaimana efek berikutnya Pak. Nanti ada sumber dulu ya Bu ya, informasi yang didapatkan agar tidak bersalah dalam keputusan.
mengenai dilema etika ini, Bu, kadang-kadang kan kita timbang ini jadinya. Iya. Karena antara benar dengan benar, dua pihak yang berlawanan sama-sama punya kepentingan di sisi yang benar. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan keputusan ini agar tidak ada tumpang tindih itu? Pertama itu Pak, saya harus menyelidiki dulu, harus tahu saya apa tujuannya sebenarnya itu. Iya, iya. Dari situ kita menyelidiki, baru kita mengumpulkan fakta-fakta bagaimana dia, apa tujuannya, apa sasarannya. Iya. Untuk berikutnya baru kita harus memiliki komitmen nantinya bagaimana itu. Baru setelah itu kita buat evaluasi. Bagaimana nanti ke depannya, bagaimana nanti kalau dilema etika ini contoh kasus tadi kita laksanakan, apa efeknya sama yang lain. Iya, iya. Kita kan harus ada keadilan biarpun dia berbarengan sedih lah istilahnya kan. Iya. Harus ada adilnya di situ kan. Kalau kita tidak membantu kasus tersebut, si anak tidak bisa melanjut. Iya, iya. Disitulah meminta keadilannya. Tapi kita sedih dengan keputusan benar dan benar itu Pak. Baik. Dalam mengambil keputusan dilema etika ini, apa yang menurut Ibu yang efektif yang menunjang keputusan yang Ibu ambil? Yang efektif di sini kita harus membuat tim di sekolah. Ya. Ya contohnya harus ada wakil di situ. Ya. Wakil yang 4 harus mendampingi. Apa komitmen bersama? Bagaimana hasilnya, dan orang tua kita undang juga dan komite. Iya. Biar saling tahu di antara tim yang ada. Tak perlu diumumkan sebagian besar dilema etika, tidak perlu diperbanyak dengan umum. Iya. Berarti harus ada kerjasama tim, harus. kemitraan dengan rekan kerja ataupun dengan masyarakat. Iya. Ya. Selama Ibu memimpin di sini, ada nggak tantangan gitu Bu yang menghambat keputusan Ibu sehingga harus mengambil keputusan yang lain? Tantangan semacam apa gitu? Tantangannya begini Pak. Contohnya kelas 12 ini kita memanggil orang tuanya sudah berkali-kali dengan jawaban iya siap, besok saya datang. Sementara si anak memohon untuk ikut ujian sekolah. Sementara si orang tua selalu iya siap. Dan mereka tidak datang. Udah berapa kami surati tidak datang juga. Dengan kesepakatan kami bersama, kami membuat tim di sini bermusyawarah gimana solusinya. Jadi dengan solusi itu kami menunggu susulan Pak. Berarti mungkin masih kurang peduli terhadap Kurang pendidikan, komunikasi, ya. kurang Iya. komunikasinya yang kurang Iya, satu iya. Pak. Baik Bu, dengan tantangan itu tentunya harus ada pemikiran lebih untuk mengambil keputusannya. Iya, harus. Dari kasus-kasus yang Ibu dalami selama ini dalam mengambil keputusan, bagaimana teknis yang Ibu buat? Apakah Ibu memerlukan waktu ekstra ataupun langsung pada saat kasus itu harus diputuskan begitu Bu? Atau harus dijadwalkan? Saya jadwalkan Pak. Oh, dijadwalkan. Kami di sini bersama tim membuat jadwal. Hari ini panggilan pertama, besok panggilan kedua, panggilan ketiga, tidak ada panggilan lagi. Iya. Via WA, via surat sudah kami buat. Harus ada timnya Pak. Kolaborasi itu penting untuk kita. Misalnya seperti ujian tidak ikut, harus tahu stakeholder di sekolah ini Iya. semua. Berarti step by step untuk mengambil keputusan itu Iya. agar tidak salah mengambil keputusan. Iya. Ya. Oke Bu. Dalam keputusan itu Bu, tentunya harus, kalau kita ingin mengambil keputusan harus ada faktor pendukung gitu, agar keputusan itu yang Ibu rasakan selama ini. Ada nggak di sekolah yang ini faktor-faktor yang mendukung Ibu ataupun mungkin pihak yang mendukung Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan terutama dalam kasus ini? Yang mendukung di sini satu peraturan Pak. Oh, iya. Kita kan punya peraturan, punya komitmen. Sebuah sekolah kan ada aturannya. Iya, iya. Kita berpacu ke sana. Dengan melalui aturan itu, ya sangat mendukung Pak. Iya, betul. Kalau pihak Bu, pihak yang mendukung. Pihak sekolah lah, bagian wakil-wakil. Iya, iya. Tahu mengenai wali kelas. Iya. Iya.
Baik, Bu. Berarti ya dalam satu sekolah harus ada kekeluargaan, kerjasama dan kemitraan, Bu ya. Harus ada sinkronisasi antara atasan dan bawahan untuk mengambil Iya. keputusan ya. Bu. Harus ada keterbukaan Iya, antara harus kita. ada itu. Dan Komunikasi harus baik, Pak. Oke, Bu. Nah, baik, Bu. Selama ini dalam mengambil keputusan baik dari dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya ada pelajaran gitu ya. Kesan-pesan selama Ibu memimpin di sini bagaimana, Bu? Yang terkesan macam mana ya Pak ya? Pertama kita namanya kepala sekolah yang baru, Iya. datang dilema etika. Oh, kok saya bantu ini gimana ya? Kalau nggak dibantu kemana ya gitu ya Pak ya? Iya. Jadi itu merupakan pengalaman yang besar buat saya. Tapi itu kami lanjutkan dengan berbagai nanti tahap-tahap seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi, lebih mampu, lebih tidak ada kendala dalam urusan, aman-aman saja, Bu, di sekolah. Oke. Ya, terima kasih, Bu, atas Ya, waktunya. semoga CGP Angkatan 7 Padang Laos Utara semakin sukses. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pengambilan keputusan seharusnya harus berpihak kepada murid, bernilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 31 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.